Halo bro, jadi di depan gue ini ada customer baru. Dia baru beli electric scooter kelas new entry ya. Terus dia ada keluhan kalau baterainya cepat banget habis, sama speednya agak kurang, apalagi kalau ditanjakan suka nggak kuat. Terus dia minta saran kalau bisa di upgrade. Nah sebenarnya gue udah bilang sih sama dia tuh kalau ya sebaiknya upgrade tuh lebih murah pasti kalau ganti skuter. Jadi yang ini dijual terus beli lagi yang memang udah sesuai dengan spek yang dia mau ya. Jadi banyak tuh yang akan lebih praktis sebenarnya kayak gitu. Nah cuman kelebihan skuter ini tuh dia sudah ada tempat duduknya, cuman ini lagi dilepas ya. Jadi dia pengennya skuternya bisa tetap duduk, harga masih terjangkau gitu. Nah akhirnya diskusi panjang, dia tetap memutuskan pengen di upgrade dari baik speed sama dari range. Nah cuman mungkin ada kendala ini tuh apa ya, kalau electric scooter tuh space nya tuh kecil banget gitu. Jadi ini tuh lumayan complicated sih sebenarnya. Intinya gini, ini tuh tadinya 48 volt, kontrolernya juga kayak gini. Jadi kalau pakai 350 watt pakai 48 volt itu jatuhnya kurang lebih di sekitar 7 amperan lah, hampir 8 ampere ya kalau berdasarkan rumus. Nah baterainya itu tadinya pakainya ini 48 volt, AH nya cuma 10 AH. Nah jadi ini gue ada plan untuk ganti si kontrolernya dengan si Potol. Ini Potol EM25 nih. Ini sebenarnya ini nggak akan muat di sini sih, gue jamin nggak akan muat. Nah cuman kan kalau ini kan skuter sebenarnya barunya cuma 5 juta ya. Biasanya tuh skuter-skuter yang kayak gitu tuh baterainya nggak akan kuat. Selnya juga dia pakai sel murah buat reduce harga, jadi bisa terjangkau gitu. Nah gue feeling gue kalau ini gue ganti pakai Potol terus baterainya tetap pakai ini cuman 10 Ah lagi, jadi nanti bakal banyak masalah. Akhirnya gue rekomen supaya tetap baterainya di dalam sini, size sama. Akhirnya gue bikinin lah yang ini, dari yang tadinya cuma 48 volt 13S gue naikin jadi 14S 52 volt. Nah yang tadinya 10 Ah ini gue naikin maksimumnya cuman dengan size yang sama gue bisa bikin cuman di 15 Ah. Jadi ada peningkatan 5 ampere dan kenaikan dari 13S ke 14S. Jadi ini akan lebih bagus lagi. Baterainya juga pasti pakai sel yang bagus ditambah dengan controller ini. Nah jadi ini baterai size nya kalau dilihat nih tetap sama ya, karena emang space nya udah mepet banget. Jadi nanti baterai tetap di dalam sini, cuman nanti controller akan ditaruh di sini pakai tas gitu. Jadi nanti kabel yang ke dalam deck malah lebih dikit. Nah terus buat speed yang akan lebih tinggi dia juga butuh pengereman yang lebih pakem. Akhirnya dari yang tadinya rem mekanik seperti ini, kalipernya diganti pakai rem full hidrolik. Nah ini handle remnya seperti ini dari brand Zoom. Ini jadi nanti pengeremannya juga support lah. Lampu-lampu juga katanya kurang terang, akhirnya nanti gue kasih 2 biji lampu yang kayak gini yang ada DRL nya 2 biji jadi lebih terang. Terus throttle yang tadinya begini ya, ini kalau nge-throttle begini tuh riding jauh suka pegel, ada sama resiko biasanya kalau ditaruh di mobil atau jatuh ini sering patah gitu. Nah digantilah pakai throttle LCD seperti ini yang model hand grip throttle ya, jadi biar nggak pegel sama ada kuncinya.
Tadinya kan dia nggak pakai kunci, jadi bisa dinyalain siapapun. Nah kalau sekarang dia udah bisa pakai kunci, aman. Nah nanti proses pemasangannya seperti apa, jadinya kayak apa, terus yang pasti speednya nambah, terus keluhan-keluhan seperti range sama speed harusnya sih juga berubah ya. Nah untuk diperhatikan aja sih, beberapa BLDC itu tidak support sama apa namanya nih, kabel hall sensor ya. Nah untungnya ini si e-scooter ini sudah ada hall sensornya, jadi bisa diganti pakai si Votal EM25 ini. Oke bro, jadi nanti abis ini gua rakit dulu, kita lihat jadinya kayak apa. Oke, ini dia setelah dirakit ya, tapi ini enggak satu hari rakit ya, ini lama ya, karena di tengah perjalanan banyak penambahan yang sebenarnya belum didiskusi di awal, sama ada penyesuaian. Oke, ini jadi bisa dilihat yang udah di upgrade. Ini yang remnya udah kepasang, udah pakai hidrolik. Ini yang bangku yang gue bilang tadi, ini skuternya ada bangkunya, belakang juga udah pakai hidrolik. Nah ini tas isinya controller semua. Ini kabelnya lihat tuh, banyak banget, karena emang ribet gitu. Ini sebenarnya masangnya apa ya, penuh tantangan lah gitu. Nah ini kabel ini juga udah nggak muat ya, jadi di sini tuh udah saking penuhnya udah nggak bisa masuk kabel ya, sebagian akhirnya harus mengalah di luar seperti ini. Sayang sih sebenarnya, tapi ya mau gimana. Ini juga apa, untungnya ada tas ini jadi controller bisa dipasang. Nah ini bagian depan seperti ini belum dibuka plastik. Ini lampu sen, ini lampu DRL nya ya. So far sih kepikirannya pasangnya baru bisa kayak gini ya, jadi ini klaksonnya gede banget, ini keras nih. Nah jadi ini yang penambahan yang tadinya sebenarnya nggak dibicarakan, jadi ada banyak perubahan di bracket. Sebenarnya masih nyari-nyari yang bagus, tapi kalau bikin pakai CNC gitu itu tuh bakal lama banget itu prosesnya, jadi orangnya takutnya nunggunya kelamaan ya. Kita lihat aja nih nanti dia responnya gimana. So far sih gue udah videoin baik-baik aja ya. Nah untuk bagian kokpit ini juga udah pakai hidrolik, terus ini selangnya juga udah dibungkus. Ini sebenarnya juga nggak muat, harusnya ganti selang yang lebih lebar ya, tapi ini selang dari dia sih. Ini jadi kabelnya sebagian ada yang masih di luar. Ini kokpitnya seperti ini, gelap lagi. Oke, dia ada LCD nya 2 yang besar. Nah yang ini kok nggak salah nggak diganti. Oke, jadi bisa ini belum disetting si apa namanya, si fotolnya belum disetting. Oke, dinyalain seperti ini, terus kita baterai bisa ketahuan di sini 52 volt tuh penuh di 58,8. Oke, terus untuk di gas kita tes. Ini juga belum dikalibrasi, nanti sekalian pas lagi setting RPM dari foto. Ini speed satunya, ini harusnya si speednya satu sekitar 30-an ya. Ini speed 2 3. Nah ini motornya ya smooth ya, karena dia kan Sinowave jadi nggak ada suaranya di motornya. Oke, nah untuk klakson di sini pas ya. Untuk lampu sen ini yang kiri memang sudah ada di bawaannya, tapi yang depan, nah ini karena lampu sen itu udah makainya masih 52 volt, jadi gue harus cari flasher. Ternyata dia belum built-in flasher ya. Nah gue lagi nanti nambahin flasher khusus 52 volt. Ini lampu sennya jadi belum kedip. Lampu DRL nya kita nyalain dulu. Nah